bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1821. Membunuh semua termaksud kamu. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Qi Fengchen mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, bunuh mereka semua. Qi Fengchen memandang Lin Tianlong dan yang lainnya dengan membunuh. Hanya orang-orang ini yang tahu tentang fakta bahwa dia berlindung pada iblis jahat. Selama mereka semua terbunuh, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi putih di masa depan. Jika hal ini diketahui guru keluarganya, 10 kali kematiannya tidak akan cukup. Jadi dia ingin menggunakan tangan Ye Junlin untuk membunuh semua orang. Bagaimana Fujia dan yang lainnya bisa memahami niat membunuh Qi Fengchen? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Bunuh mereka semua, termasuk kamu. Satu kalimat membuat Qi Fengchen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Tidak, Lord Evil God. Aku mengikutimu. Aku dari sisimu. Qi Fengchen berkata dengan cepat. Bunuh. Ye Junlin tidak akan memberi kesempatan pada bajingan ini. Menjaga dia. Saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Tuan Dewa Jahat. Meskipun Qi Fengchen berteriak, tak berdaya untuk membalikkan keadaan. Pada akhirnya, panah berdarah ditembakkan, dan Qi Fengchen tidak berdaya untuk jatuh. Lin Tianlong dan yang lainnya semua ketakutan. Ye Junlin memang orang yang tegas. Dewa jahat kecil, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Apakah mereka semua terbunuh? Seseorang di sebelahnya bertanya. Hei! Lin Tianlong dan yang lainnya mengangkat hati mereka ke tenggorokan pada pertanyaan ini. Siapa yang tidak takut mati? Terutama kematian yang tidak berguna. Mereka masih muda. Mata semua orang terfokus pada Ye Junlin saja. Menunggu keputusannya. Mata Ye Junlin mengembara pada Fujia dan Ning Yi. Dengan senyum di bibirnya, dia punya rencana dalam pikirannya. Bawa semua orang pergi dulu. Dengarkan pengaturanku selanjutnya. Tapi penampilan Ye Junlin jatuh ke mata mereka dan berubah. Ye Junlin tampaknya tertarik pada mereka. Jenius yang lurus ini, pemikiran yang ditanamkan oleh para tetua klan sejak kecil, iblis jahat adalah iblis keji. Membakar, membunuh, menjarah, melakukan semua kejahatan. Ye Junlin terutama adalah iblis besar kelas 1, keturunan roh jahat. Itu normal untuk tertarik pada mereka. Kali ini jatuh ke mulut serigala. Bagaimana melakukan? Bahkan jika aku, Fujia, mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Fujia menganggap kematian seolah-olah di rumah. Postur yang lebih baik mati. Ye Junlin tercengang. Untuk apa ini? Anda menganggap diri Anda sebagai siapa? Gadis ini sangat percaya diri. Menurut Anda mengapa Anda tertarik pada mereka? Ambil. Segera pergi dari sini. Perintah Ye Junlin. Semua kesopanan ini diambil satu persatu. Ye Junlin memperhatikan bahwa seseorang mendekat. Jelas, dia adalah master dari Tian's Mansion dan Baolong Clan. Segera Ye Junlin pergi dari sini bersama pasukan dewa jahat. Tidak lama kemudian, Tianlong dan yang lainnya dari Tian's Mansion tiba. Satu langkah lebih lambat. Tianlong kesal. Sebuah mayat ditinggalkan di lapangan. Ada juga debu monsun. Ini Qi Fengchen, yang menempati peringkat ke-15 di daftar peringkat bumi. Setan-setan jahat ini. Aku berselisih denganmu. Earth Tiger meraung. Selain itu, orang kelima dan ketujuh dalam daftar dan banyak lainnya telah menghilang. Aku khawatir mereka akan ditangkap. Mereka seharusnya tidak pergi jauh. Cepat dan cari. Jika para pengikut Dewa Jahat dan Ye Junlin bergabung bersama, mereka tidak akan bisa membayangkan. Kemudian, situasi di sini menyebar. Kontradiksi antara yang baik dan yang jahat semakin diintensifkan. Ye Junlin memimpin pasukan Dewa Jahat dan tidak melarikan diri jauh, tetapi berada di dekatnya. Karena orang-orang ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dan bersembunyi. Sisi lain sulit ditemukan. Dengan kata lain, kamu datang ke sini setelah mendengar berita itu. Ye Junlin bertanya. Ya, benar. Ada berita dari seseorang. Ye Junlin mengusap dagunya. Sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja untuk membiarkan kalian berdua bertemu, agar kalian bisa bertarung. Tidak jauh, Fujia dan yang lain bingung. Tidak yakin apa yang dikatakan. Berita itu segera keluar, aku akan mengumpulkan semua saudara. Pada akhirnya, Ye Junlin membuat keputusan.
Bab 1822. Bawa orang pergi secara langsung. Mereka memahami keputusan Ye Junlin. Dia ingin mengumpulkan semua pengikut Dewa Jahat. Itu tidak terbayangkan. Bagaimana bisa Ye Junlin membawa semua pengikut Dewa Jahat? Siapa yang bisa menghentikannya? Bencana musim panas yang besar. Jangan. Fujia dan yang lainnya ingin menghentikannya. Tetapi mereka tidak bisa. Suatu kali Ye Junlin mengeluarkan perintah rekrutmen ini. Para pengikut dewa-dewa jahat di seluruh musim panas yang besar akan datang ke sini untuk berkumpul dengan segala cara. Akhir akan datang. Jangan khawatir, Ye Junlin. Kamu tidak akan bisa mengumpulkan semua pengikut dewa jahat. Tian Chefu tidak akan melepaskanmu. Kamu pergi. Peringkat surgawi adalah yang terbaik daftar yang adil. Kamu berada di peringkat ke-6, yang berarti ada 5 orang di depanmu yang bisa menghancurkanmu. Fujia dan Lin Tianlong mulai bertengkar. Pada saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk melakukan apapun pada Ye Junlin. Saya hanya bisa menunjukkan manfaat kata-kata dan mencoba memukul Ye Junlin. Ye Junlin mencibir. Ayo, aku akan menunggu mereka. Kamu, Fujia dan yang lainnya akan mati karena marah. Ini seperti meninju kapas. Kalian bersiap-siap dulu. Biarkan aku memikirkan di mana titik pertemuannya. Ye Junlin menyentuh dagunya. Kumpulkan semua pengikut Dewa Jahat. Anda harus memilih lokasi yang baik. Begitu berita itu dirilis, Tian's Mansion dan yang lainnya juga akan tahu. Pada saat itu, jika pasukan orang lain datang, kemungkinan besar mereka akan musnah. Jadi di mana Anda memilih sangat penting. Untuk dipertimbangkan dari banyak aspek. Tian's Mansion, Baolong Clan, dan pasukan besar dengan panik mencari keberadaan Ye Junlin di seluruh Daxia. Namun setelah mencari seharian penuh, masih belum ada petunjuk. Ye Junlin menghilang begitu saja. Saya tidak dapat menemukan pria besar untuk mengenalinya. Tetapi anehnya tidak ada jejak yang tersisa. Saya tidak berpikir itu benar. Saya tahu bahwa master level Ye Junlin disembunyikan. Dan itu benar-benar tidak mudah ditemukan. Tapi kami mengirim begitu banyak orang. Dan Tian Chefu mengirim hampir semua master pelacak. Di sana masih tidak tahu. Lalu ada masalah. Aku sekarang curiga bahwa Ye Junlin tidak sendirian. Seseorang membantunya diam-diam. Lagi pula, dia memiliki banyak bawahan dan magang di posisi penting. Saya sarankan untuk mengendalikan muridnya. Dan bawahan terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka berpartisipasi dalam apapun. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak akan mendapatkan berita apapun. Setelah Tian's Mansion membuat keputusan, biarkan Yan Longwei bersama bertindak secara langsung. Yan Longwei bekerja sama tanpa syarat. Segera, Xiao Feng dan murid Ye Junlin lainnya ditemukan satu persatu. Pertama, semua yang ada di tangan dihentikan, dan kemudian dikunci di bawah pengawasan. Selain itu, bawahan Ye Junlin, 5 Raja Perang, juga dikendalikan satu persatu. Kali ini, hampir semua yang berhubungan dengan Ye Junlin terkendali. Pada akhirnya, bahkan Departemen Intelijen yang paling kuat, Zentiandian Si Tianwang, dikurung, dan semua tim intelijen dipisahkan. Jarang sekali hal sebesar itu terjadi dalam satu hari. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana Ye Junlin bisa melarikan diri. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa ini tidak berpengaruh pada Ye Junlin sama sekali. Tim rahasianya masih ada. Informasi yang dia inginkan ada di sana, dan kekuatan tempurnya masih ada. Terlebih lagi, kecerdasan dan kekuatan tim dewa jahat yang begitu kuat sekarang sangat ditingkatkan. Pada saat ini, Su Zengji datang ke Jiangbei. Meskipun dia bebas di pangkalan teknologi Shenlong sebelumnya, bagaimanapun juga dia terbatas pada area itu. Sekarang adalah kebebasan yang sebenarnya. Dia ingin pergi ke sana. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Tuan, Li Ziran dan keluarga mereka dilindungi oleh rumah Tian's. Kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya bawahannya. Su Zengji mencibir di sudut mulutnya. Tentu saja dia langsung masuk dan membawa orang pergi. Bab 1823. Seniman bela diri adalah orang barbar. Suara itu jatuh. Su Zengji pindah. Langsung ke villa. Master yang diatur oleh Tian's Mansion segera menemukan kelainan Su Zengji. Beberapa orang segera berjalan. Ingin menanyai Su Zengji. Hanya Su Zengji yang menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Detik berikutnya, tuan-tuan ini jatuh ke tanah satu persatu. Mereka tidak mati.
mereka hanya tertidur. Ini secara alami adalah hantu Su Zengji. Energi yang ia kendalikan dapat mempengaruhi otak manusia dan dapat dimanipulasi secara sadar. Menidurkan orang-orang ini tidak bisa lebih mudah. Tentu saja, itu tidak berlaku untuk master dengan level yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga kuat dalam tekad. Energi Su Zengji tidak dapat mengganggu otak mereka. Su Zengji berjalan sepanjang jalan. Semua orang jatuh di kakinya dan tertidur. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin berpikir bahwa Su Zengji adalah dewa. Kemampuan magisnya sama dengan dewa-dewa dalam film fiksi ilmiah asing. Namun, kemampuan ini diperoleh melalui eksperimen. Su Zengji merajalela sepanjang jalan, dan segera datang ke villa. Li Ziran dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka melihat Su Zengji. Masuk akal bahwa penjaga di sini dijaga ketat, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk. Bagaimana Su Zengji masuk? Ngomong-ngomong, Su Zengji tampaknya sedikit berbeda. Terutama matanya, sangat menakutkan. Ada perasaan memandang rendah dunia dan mengabaikan semua makhluk hidup. Lama tidak bertemu. Su Zengji tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Li Ziran bertanya dengan ngeri. Saya langsung masuk. Saya ingin masuk. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Su Zengji dengan santai menyedot pelayan keluarga Li dengan energi. Kemudian, di bawah mata semua orang, Su Zengji membubarkan pria itu hidup-hidup. Adegan menakutkan membuat semua orang di Li Ziran ketakutan. Bukankah Su Zengji orang biasa? Bagaimana dia bisa? Terutama ini berarti, seperti Tuhan. Bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada para seniman bela diri itu. Bahkan jika Li Ziran sangat kuat sekarang, dia menggigil di hadapan Su Zengji. Su Zengji benar-benar seperti dewa yang turun dari bumi, tak terbendung. Tidak mungkin. Aku sangat kuat sekarang. Lupa memberitahumu. Ini adalah transformasi eksperimentalku. Dalam hatiku, para pejuang itu adalah barbar, dengan anggota tubuh yang berkembang. Dibandingkan dengan teknologi modern, mereka adalah monyet orangutan. Su Zengji tertawa. Tapi dia memang memiliki kekuatan untuk mengejek. Su Zengji memandang Li Ziran dengan hati-hati, dan dia tidak lagi merasakan apa yang dia rasakan sebelumnya. Melihatnya, hanya berpikir tentang bagaimana membalas dendam. Tidak ada emosi pria wanita sama sekali. Dia tidak tertarik pada Li Ziran lagi. Apa yang kamu lakukan? Li Ziran menatap Dewa Iblis dengan gemetar. Kudengar Ye Junlin telah menjadi iblis besar. Aku secara alami akan membunuhnya. Hilangkan bahaya bagi orang-orang. Tentu saja ada kamu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku dan tidak dapat melarikan diri. Li Ziran langsung menolak. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi bersamamu. Itu bukan terserah padamu. Kau akan mengikutiku dengan sukarela. Hahaha. Su Zengji sudah menyiapkan eksperimen untuk Li Ziran. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa Li Ziran akan menjadi bonekanya. Li Ziran takut. Su Zengji hari ini benar-benar memberinya perasaan jahat. Ye Junlin, kamu tidak mengharapkan hari ini, kan? Su Zengji tertawa terbahak-bahak. Segera, keempat Tianlong datang dengan ratusan ahli dari Tianchefu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Xuanlang memarahi, menatap Su Zengji. Semuanya, jangan salah paham. Aku di sini untuk menyerang Ye Junlin. Mereka tidak mati. Mereka hanya tertidur. Su Zengji tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Para penguasa Tian's Mansion yang baru saja tertidur di tanah terbangun satu demi satu. Jangan khawatir. Aku hanya ingin bergabung dengan tim yang membunuh Ye Junlin. Su Zengji tersenyum. Tuan sihir. Tianlong memandang Su Zengji dengan ngeri. Bab 1824. Seluruh dunia akan mengutuk Ye Junlin. Cara yang dia tunjukkan adalah ahli sihir. Itu bisa mengendalikan pikiran dan emosi orang, membuat orang langsung tertidur, dan membuat orang langsung bangun. Ada desas-desus bahwa master sihir dapat membunuh orang tanpa terlihat, dan dia memiliki cara magis. Dapat mengendalikan pikiran orang atau hewan, dan dapat mengendalikan dan membunuh ribuan mil jauhnya. Melihat Su Zengji berperilaku seperti ini, Tianlong dan yang lainnya terkejut. Ahli sihir itu langka dan menakutkan. Di daftar surga, selain 5 naga, ada 3 ahli sihir. Ada master sihir yang masih di 3 besar. Itu benar-benar menakutkan. Dunia sihir memang tidak semakmur dunia seni bela diri, tapi tidak ada yang berani mengabaikan dunia sihir.
Langkah Su Zengji ini barusan benar-benar meyakinkan Tianlong dan yang lainnya. Maaf, aku terburu-buru masuk hanya untuk menunjukkan kekuatanku padamu. Su Zengji tersenyum. Jika kamu bisa bergabung dalam perang salib melawan Ye Junlin, maka kita akan menjadi lebih kuat lagi. Tianlong berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang akan menolak Master Mantra. Terutama sangat kuat. Li Ziran sedang terburu-buru dan ingin mengekspos Su Zengji. Tetapi setelah dipikir-pikir, bagaimana cara mengekspos Su Zengji? Tidak dapat dikatakan bahwa Su Zengji memiliki niat buruk. Dia ingin membunuh Ye Junlin, kan? Betul sekali. Sekarang mereka akan membunuh Ye Junlin. Begitu mereka mendengar bahwa Su Zengji akan membunuh Ye Junlin, Tianlong dan yang lainnya mengangkat tangan mereka untuk menyetujui. Dia bahkan tidak memeriksa identitas Su Zengji. Sekarang di Daxia, untuk Tian Chefu, jika Anda ingin berurusan dengan Ye Junlin, maka kita berteman. Oke, guru menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami sangat membutuhkan bantuan Anda, kata Tianlong dengan manusiawi. Jangan khawatir, selama ini tentang Ye Junlin, itu tanggung jawabku. Begitu kamu memiliki berita tentang Ye Junlin, tolong hubungi aku. Aku juga akan aktif mencarinya. Su Zengji setuju. Tim kami telah tumbuh lagi. Dengan tambahan master, saya percaya bahwa ini akan menjadi masalah waktu untuk memenangkan Ye Junlin. Tianlong tersenyum. Su Zengji bertanya lagi mengapa Li Ziran dilindungi. Tianlong mereka menjawab dengan jujur. Jika kamu bisa mempercayaiku, kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Su Zengji menawarkan diri. Li Ziran hendak berbicara, tetapi ternyata dia tidak bisa berbicara sama sekali. Su Zengji sudah menggerakkan tangan dan kakinya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat beberapa orang ragu-ragu, Su Zengji tersenyum dan berkata, jika saya ingin melakukan sesuatu padanya, apakah Anda yakin orang-orang Anda dapat menghentikan saya? Tianlong dan yang lainnya merasa lega. Jika Su Zengji dengan tulus ingin berurusan dengan Li Ziran dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, memiliki Li Ziran yang dijaga oleh tuannya, di satu sisi, mengurangi tekanan dan sumber daya mereka, di sisi lain, itu akan sangat aman. Tidak masalah. Lalu ada Tuan Lao. Setelah menimbang pro dan kontra, Tianlong menyerahkan Li Ziran kepada Su Zengji. Setelah berhasil membawa Li Ziran pergi, Su Zengji tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu sampai Ye Junlin mati. Dunia seni bela diri Daxia sedang mencari Ye Junlin. Pada saat yang sama, negara-negara lain juga telah pindah. Pertama-tama, Kerajaan Elang Perang, yang telah lama diam, melompat keluar. Menyatukan banyak negara dan kekuatan internasional untuk mencela Ye Junlin, iblis besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan di rumah kebijakan Wei Tianyanlong. Kekuatan War Eagle Nation akan turun tangan. Kuncinya adalah mereka tidak punya alasan untuk menolak. Alasan yang diberikan oleh kekuatan besar seperti War Eagle Nation sangat sederhana. Jika iblis besar Ye Junlin tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi Daxia, negara dan wilayah lain, dan bencana bagi seluruh dunia. Karena itu, kemunculan Ye Junlin bukan hanya cobaan bagi Daxia, tetapi juga seluruh dunia. Oleh karena itu, semua orang harus bersatu dan membunuh iblis ini bersama-sama. Di balik semua ini, Richard secara alami memimpin. Dengan cara ini, dia memiliki alasan yang sah untuk menyingkirkan Ye Junlin untuk menghilangkan rasa malu, dan dia juga bisa memasuki musim panas yang besar. Bab 1825, Perintah Pemanggilan. Sejak Perang Elang Negara mengeluarkan inisiatif ini, telah menerima dukungan dari banyak kekuatan. Momentum internasional sedang berkembang. Banyak orang telah lama menganggap Ye Junlin sebagai duri di mata. Secara khusus, Ye Junlin, sebagai Raja Daxia, merupakan tekanan besar bagi negara dan wilayah lain. Dengan Ye Junlin di sana, mereka tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak. Aku ingin membunuhnya sejak lama. Tidak ada kesempatan sama sekali. Sekarang Ye Junlin telah mengalami kejadian ini. Mereka tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Adapun apa yang dipikirkan Tian Chefu, mustahil bagi pasukan asing besar untuk merekrut Ye Junlin. Mereka sama sekali tidak mengenal Ye Junlin di Tian's Mansion. Sebaliknya, Richard, musuh Ye Junlin, paling mengenal Ye Junlin. Mereka sangat percaya bahwa Ye Junlin dijebak. Orang ini tidak akan pernah melakukan apapun untuk membahayakan Daxia.
Jadi merekrut dia dan membiarkan dia bergabung dengan negara lain tidak mungkin. Cara terbaik adalah membunuhnya. Dengan kesempatan seperti itu, bagaimana Richard bisa melepaskannya? Tidak mungkin bagi Yan Longwei untuk menghentikan mereka. Alasan mereka sempurna. Anda tidak bisa menolak. Ini adalah hal yang baik dalam pandangan Tian Chefu. Pertama, mereka tidak akan merekrut Ye Junlin. Kedua, kekuatan untuk mengepung dan menekan Ye Junlin telah meningkat. Setelah mendapat izin, Richard aktif merekrut dan merekrut ahli sebanyak-banyaknya. Suatu hari kemudian, dia akan memimpin semua tuan Kedaxia untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Situasinya serius. Semua pasukan bergabung dengan tim untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Departemen lama Ye Junlin sepenuhnya dikendalikan. Mendengar bahwa Richard dan yang lainnya membentuk tim pengepungan internasional, bahkan pasukan Dongdao pun tercengang. Meskipun ini adalah hal yang baik. Semakin besar hal-hal, semakin baik. Tapi mereka merasa ada yang tidak beres. Sebelum mereka curiga bahwa Richard dan yang lainnya telah menangkap Junjun dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka datang untuk mengepung Ye Junlin. Jadi siapa yang menangkap Junjun? Ini sangat membingungkan. Tapi yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengintensifkan konflik. Junjun, anak ini tidak penting. Di sisi lain, Su Zengji membawa Li Ziran dan yang lainnya kembali ke pangkalan teknologi Shenlong. Saya akan segera melakukan eksperimen dengan Li Ziran. Apakah Anda berharap memiliki kekuatan yang kuat dan menggunakannya untuk saya sendiri? Su Zengji tertawa. Kamu iblis. Kamu bukan manusia. Li Ziran mengutuk dengan marah. Sebenarnya, aku memang bukan manusia. Su Zengji tertawa. Dia sekarang terdiri dari energi murni, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai manusia. Kamu. Kemarilah. Kunci mereka dengan Wen Lei. Aku akan membersihkan Ye Junlin dulu. Melihat penampilan perkasa Su Zengji, para elit dari aliansi teknologi Shenlong semuanya menyesal. Mengapa Ye Junlin tidak membunuhnya dengan pisau? Mengapa membawanya kembali? Bagaimana orang pertama kali membujuk mereka? Merekalah yang menempuh jalan mereka sendiri dan secara paksa membawa Su Zengji kembali. Sekarang memelihara harimau adalah masalah. Ini di luar kendali sama sekali. Seberapa kuat Su Zengji? Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang bisa menghentikannya? Orang ini adalah tubuh energi sekarang, dan dia bahkan tidak bisa membunuhnya. Wen Lei dengan tenang bertanya kepada Li Ziran, apakah kamu tahu Ye Junlin ada di sana? Aku tidak tahu. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan Su Zengji. Ancaman Su Zengji lebih besar dari siapapun. Li Ziran tampak tak berdaya, tapi setelah kecelakaannya, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Hei! Wen Lei menjambak rambutnya. Pikirkan tentang tindakan pencegahan. Setelah Su Zengji meninggalkan markas, dia bergabung dengan tim untuk mencari Ye Junlin. Pada saat ini, setelah Ye Junlin berdiskusi dengan semua orang, dia harus membuat keputusan. Bagaimanapun, kita tidak bisa bersembunyi. Hadapi mereka secara langsung. Berikan perintahku, aku, Ye Junlin, akan menunggumu di Gunung Tiandang di selatan. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan. Untuk sementara waktu, musim panas mendidih. Bab 1826, Pertemuan tegas di Gunung Tiandang. Fujia, Lin Tianlong dan mata mereka terdiam. Begitu perintah pemanggilan dikeluarkan, apa artinya? Mereka tahu yang terbaik. Ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan menjadi kerugian besar bagi siapapun. Terutama seluruh dunia seni bela diri Daxia akan sangat rusak. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menonton. Begitu perintah pemanggilan dari Ye Junlin, keturunan Dewa Jahat, dikeluarkan, seluruh musim panas meledak. Para pengikut Dewa Jahat yang selalu tampak seperti lalat tanpa kepala itu benar-benar bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, selain Tian Chefu dan pasukan lain mencari Ye Junlin, mereka juga secara aktif mencarinya. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Sekarang Ye Junlin langsung mengeluarkan perintah pemanggilan. Para pengikut Dewa Jahat sangat bersemangat sehingga mereka bergegas ke Gunung Tiandang dari segala arah. Seperti orang gila, mereka pergi ke Gunung Tiandang dengan segala cara. Ketika mereka menghadapi serangan atau blok di jalan, mereka menghindar selama mereka bisa, dan mereka tidak ingin melawan sama sekali. Hanya untuk melihat penerus Dewa Jahat untuk pertama kalinya. Bagaimanapun caranya,
bertemu dengan kecepatan tercepat. Para bloker, bunuh tanpa ampun. Setelah menerima perintah pemanggilan, para pengikut Dewa Jahat menjadi gila. Karena perintah pemanggilan adalah untuk semua pengikut Dewa Jahat, tidak mungkin perintah pemanggilan dikeluarkan secara diam-diam. Sehingga semua orang akan tahu perintah pemanggilan. Pasukan Dongdao tercengang ketika mereka mengetahui perintah pemanggilan. Rencana awal mereka, menggunakan pengikut Dewa Jahat untuk menyebabkan konflik di area yang luas di Daxia, untuk melemahkan kekuatan seni bela diri Daxia sedikit demi sedikit. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan untuk menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Biarkan mereka tidak dapat menggunakan pengikut Dewa Jahat sama sekali. Ini bukan hal yang baik untuk kita. Tapi setelah mendengar perintah pemanggilan, Tian's Mansion dan pasukan lainnya semua tertawa. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan, yang memang bisa memanggil para pengikut Dewa Jahat. Namun di sisi lain, dia juga mengungkap keberadaannya sendiri dan sepenuhnya mengungkap keberadaannya. Poin lain, kumpulkan semua pengikut Dewa Jahat. Bukankah ini menunggu untuk dimusnahkan? Anda dapat menyelamatkan diri Anda dari beberapa bidat iblis ini dan menemukan mereka. Begitu mudah. The Tian's Mansion segera mengirimkan perintah, biarkan dunia seni bela diri Daxia berdiri diam, dan lepaskan secara langsung ketika bertemu dengan para pengikut Dewa Jahat. Mereka ingin para pengikut Dewa Jahat berkumpul dengan Ye Junlin. Kirim perintah lain. Biarkan semua orang dengan cita-cita luhur yang mengepung dan menyerang Ye Junlin segera pergi ke Gunung Tiandang untuk bertemu. Ikuti perintah terpadu dari Tian Chefu. Selain itu, kami juga akan mengirimkan barisan terkuat. Ye Junlin akan bergabung semua Dewa Jahat. Sulit untuk berurusan dengan kejahatan yang tersisa. Selain itu, biarkan keluarga Baolong juga mengirim orang-orang kuat untuk bergabung dengan kami untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Juga hubungi semua orang kuat di surga dan dunia. Bumi. Biarkan mereka juga mengirim pengepungan Ye Junlin. 1 bagian. Setelah mengetahui lokasi yang tepat, rumah Tian's membuat pengaturan terperinci. Semua master yang bisa dikirim. Selain itu, master, seperti Su Zhengji juga diundang. Dan tim yang dibentuk oleh Richard dan yang lainnya juga bergabung dalam pengepungan. Semua pasukan berangkat ke Gunung Tiandang serempak. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera terungkap. Beberapa jam setelah perintah pemanggilan dikeluarkan, banyak pengikut Dewa Jahat telah tiba. Melihat tim yang berkembang di sekitarnya, Ye Junlin tidak bisa bahagia. Tim Anda lebih kuat, yang berarti tim lawan lebih kuat. Mereka semua ingin menangkap semuanya. Dewa Jahat kecil, diperkirakan dalam setengah hari, semua rekan kita akan berkumpul. Kami juga siap bertarung. Apa yang kami takutkan? Di bawah kepemimpinan Anda, kami akan membunuh sebanyak yang kami bisa. Ye Junlin mengangguk. Yah, begitu. Ye Junlin, kamu benar-benar membuat keputusan bodoh. Kamu mengekspos posisimu dan akan dikepung dan ditekan ke segala arah. Lin Tianlong tertawa. Bab 1827, terlahir sebagai iblis. Pada awalnya, Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan, dan mereka merasa bahwa krisis akan datang. Tapi setelah saya mengetahuinya, Ye Junlin melemparkan dirinya ke dalam jaring. Jelas bersembunyi, sulit untuk menemukannya. Dia ingin mengambil inisiatif untuk mengungkapkan jejaknya. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Ye Junlin melirik Lin Tianlong. Orang di sebelahnya segera mengerti, dan melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Tianlong dengan keras. Ayo bicara omong kosong, aku akan membunuhmu secara langsung. Ye Junlin tersenyum. Kamu masih peduli dengan situasimu sendiri dulu, kan? Setelah mengatakan itu, mata Ye Junlin masih tertuju pada Fujia dan Ning. Bawa mereka ke kamarku. Ye Junlin pergi setelah meninggalkan sebuah kalimat. Boom. Tapi kepala Fujia dan Ning masih meledak. Dia. Apa yang akan dia lakukan? Bawa ke kamarnya. Sebuah firasat buruk datang ke pikiran. Fujia dan Ning masih gemetar. Bukankah seharusnya dia memikirkan situasi itu? Mereka berdua langsung berkeringat dingin. Bahkan Lin Tianlong ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan orang. Lin Tianlong selalu naksir Fujia. Saya mendengar bahwa Fujia dan keduanya akan dibawa ke kamar Ye Junlin. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Begitu Ye Junlin melakukan sesuatu pada mereka berdua, dia akan menjadi gila. Untuk sementara, Lin Tianlong berteriak dengan wajah memerah, berjuang dengan seluruh kekuatannya.
Diam. Bang. Dia pingsan. Ningmasi dan Fujia dibawa pergi pada akhirnya. Bawa ke kamar Ye Junlin. Di dalam kamar, Ye Junlin sedang berbaring di kursi malas. Fujia dan Ningmasi menatap Ye Junlin dengan gugup dan waspada. Fujia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia ingin membunuh si pembunuh. Tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Ye Junlin, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia dan Ningmasi saling memandang. Keduanya bertekad untuk mati. Jika Ye Junlin punya ide, mereka akan bunuh diri. Dan mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin berhasil. Kenapa kamu membawa kami ke kamarmu? Fujia bertanya dengan gugup. Kalian berdua datang ke sini. Suara dingin Ye Junlin terdengar, dan keduanya gemetar pada saat yang sama. Di bawah tekanan Ye Junlin, keduanya berjalan dengan patuh. Anda tidak bisa melarikan diri. Tidak seperti Fujia. Ning masih lebih takut mati. Dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan Ye Junlin padanya nanti. Dia mungkin berkompromi dan membiarkan Ye Junlin berada di bawah belas kasihannya dengan patuh. Tampaknya Ye Junlin tidak buruk. Selain menjadi iblis, semua aspek lainnya adalah yang terbaik di antara anak muda yang pernah dia temui. Lin Tianlong dan sejenisnya bahkan lebih tidak ada bandingannya dengannya. Sepertinya dia cukup baik. Memikirkan hal ini, Ning masih merasa jauh lebih baik. Keduanya berjalan ke Ye Junlin dengan gugup. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Satu untuk bahu, satu untuk kaki. Cepat. Yubu terkejut dan mati tanpa henti. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, Fujia dan Ning masih tercengang. Itu dia. Untuk menangkap mereka berdua karena ini. Engah. Ning masih muntah darah. Saya ingin semuanya sekarang. Dan saya siap secara mental. Hasilnya ini. Fujia juga terdiam. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Paksa aku untuk melakukannya sendiri. Ye Junlin mendesak dengan tidak sabar. Kedua Fujia tidak punya pilihan selain menekan bahu mereka dan memukuli kaki mereka. Hanya saja mereka berdua merasa sedikit tersesat dan kosong di hati mereka. Ye Junlin tidak melakukan apapun pada mereka, tetapi malah membuat mereka tidak mau. Apakah kamu tidak menarik? Muda, cantik, berstatus tinggi dan kuat. Bukankah seharusnya pria menyukai mereka semua? Terutama iblis besar seperti Ye Junlin. Tapi Ye Junlin bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Tangkap mereka hanya untuk ini. Setan-setan di luar ruangan menunjukkan senyum di sudut mulut mereka. Sepertinya dewa jahat kecil itu benar-benar terlahir sebagai iblis. Pria terbunuh. Wanita tidak akan melepaskannya. Di bawah kepemimpinannya, saya percaya kita akan kembali ke zaman dewa jahat. Semua orang tertawa. Bab 1828. Dewa jahat yang gagah. Semua orang melihat ke kamar Ye Junlin dan tersenyum penuh arti. Pria dan janda kesepian tinggal di kamar yang sama. Apa yang Ye Junlin lakukan? Siapa yang tidak mengerti? Hehehe. Jika Ye Junlin tahu apa yang dipikirkan kelompok orang ini, dia mungkin akan marah. Dia sedang memikirkan tindakan balasan, dan pada saat yang sama menghukum kedua wanita itu sedikit. Anak-anak muda ini terlalu gila. Ye Junlin harus menggosok semangat mereka. Pikirkan tentang itu. Biarkan Fujia, yang disebut peri, diperlakukan sebagai pelayan untuk menekan kakinya. Itu adalah pukulannya sama sekali. Tanpa diduga, mereka semua salah paham. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tangan seniman bela diri itu sangat bagus. Sangat cocok untuk menekan bahu dan memukul kaki. Ye Junlin memejamkan mata dan bermeditasi, berpikir. 2 jam berlalu secara bertahap. Lin Tianlong, yang dikurung, telah bangun. Tidak ada yang dibebaskan selama 2 jam, yang berarti kedua wanita itu telah jatuh ke tangan Ye Junlin. Semua yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Ah! Lin Tianlong berteriak di langit. Tinju itu terkepal erat, dan kekuatan agung dicurahkan. Hampir putus talinya. Ye Junlin, kamu dan aku tidak dapat dipisahkan. Jangan biarkan aku keluar. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati. Kepada Lin Tianlong. Perseteruan mencuri istri tidak bisa disangkal. Tidak lama kemudian, Fujia dan Ning masih dikirim kembali. Keduanya masih tersipu, dan pakaian mereka sedikit berantakan. Lagi pula, baru 3 jam sejak Ye Junlin memukuli kakinya dan menekan bahunya. Tapi penampilan mereka berubah di mata orang lain. Haha, layak menjadi dewa jahat kecil. Ini adalah penerus dewa jahat.
Karena dunia luar mengatakan bahwa kita bisa melakukan segala macam kejahatan, maka kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Semuanya tertawa. Tetapi ketika Lin Tianlong melihat mereka berdua, matanya akan terbang keluar. Ye Junlin, aku ingin kamu mati. Hatinya berdarah. Fujia, kalian. Apa kalian baik-baik saja? Rekan-rekan lainnya bertanya satu demi satu. Kami baik-baik saja. Fujia dan Ning masih melihat mata aneh semua orang, dan secara bertahap memahami sesuatu. Ye Junlin membawamu ke sana. Apakah dia tidak melakukan sesuatu padamu? Iblis. Seseorang bertanya. Tidak, dia membuat kita. Ning diam dan Fujia saling memandang, dan tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apa-apa. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka mengalahkan kaki dan bahu iblis besar, kan? Jika ini tersebar, bagaimana mereka akan rukun di masa depan? Malu pada keluarga mereka. Jadi pasti tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Keduanya ragu-ragu. Tetapi mereka membuat semua orang semakin yakin bahwa Ye Junlin pasti telah membunuh mereka. Apalagi yang bisa membuat seorang gadis sulit untuk dikatakan. Ye Junlin. Lin Tianlong langsung pingsan. Fujia dan Ning masih tercengang. Tidak tahu apa yang terjadi. Segera berita tentang Ye Junlin dan Fujia menyebar. Para pengikut dewa jahat yang bergegas ke berbagai tempat sangat gembira ketika mereka mendengar berita itu. Dewa kecil yang jahat sedang memetik bunga dengan tangan iblisnya. Bagus sekali. Hahaha. Dewa jahat kecil melanjutkan. Aku memetik semua bunga yang benar ini. Tetapi ketika orang lain mendengar berita itu, mereka benar-benar marah. Apa? Perifu, yang nomor 7 di peringkat bumi, dan Tian Jiaoning di peringkat bumi masih dibunuh oleh Ye Junlin. Eksekusi. Terutama Fujia dan Ning, yang masih yang terbaik. Serangan Ye Junlin pada kedua wanita ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kekuatan di belakang keduanya menjadi gila. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar melepaskan sifatmu? Kupikir kamu tidak akan menyentuh wanita lain kecuali Li Ziran. Su Zengji tidak hanya tersenyum ketika mendengar berita itu. Ayo, kirim berita ini ke Li Ziran dan biarkan dia melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Hahaha. Bab 1829, 3 teratas dalam daftar dikirim. Boom. Setelah menerima berita itu, Li Ziran tercengang. Semua orang di keluarga Li Zhao tercengang. Bahkan Wen Lei tercengang. Akankah Ye Junlin menjadi seperti ini? Mustahil. Tapi faktanya ada di depan Anda. Hal ini telah menyebar ke seluruh musim panas. Masalah ini masih dikabarkan oleh kekuatan dewa jahat. Palu nyata. Ke Wen Lei sedikit tidak yakin. Dia memiliki kecantikannya sendiri, sebanding dengan bintang. Tapi bergaul dengan Ye Junlin, dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Sepertinya kecantikan itu hal yang lumrah. Dia tidak terlihat seperti orang yang melakukan ini. Li Ziran juga percaya bahwa Ye Junlin baik-baik saja, tetapi fakta ada di depannya. Apa yang bisa dia lakukan? Frustrasi. Basuh wajahmu dengan air mata. Putrinya ditangkap dan belum ditemukan sejauh ini. Sang suami menjadi iblis dan melakukan hal seperti itu lagi. Hei, sejak kamu akan menikah, aku sudah menghitung keberuntunganmu untukmu. Kamu telah mengalami banyak pasang surut dalam hidupmu. Sudah kubilang, kamu sendiri tidak percaya. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Apakah wajah aslinya sudah terungkap? Li Tianhao berteriak bahwa dia membenci besi itu. Peramalan benar-benar ada. Li Ziran hanya bisa terisak dan terisak. Keluarga mereka baik-baik saja. Mengapa menjadi seperti ini? Bagaimana jika keluarga mereka adalah orang biasa? Keduanya menjalankan perusahaan bersama. Putrinya bersekolah dengan baik. Dan para tetua dalam keluarga menikmati hari-hari mereka dengan damai. Sangat disayangkan bahwa Ye Junlin berada di posisi tinggi dan juga keturunan dewa jahat. Ini ditakdirkan untuk menjadi biasa bagi mereka sama sekali. Hal ini menyebabkan situasi saat ini. Keluarga hancur, dan istri dan anak-anak dipisahkan. Bahkan anak itu tidak ditemukan. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa memaafkanmu jika kamu seperti ini? Berita. Itu nyata. Ye Junlin mengungkapkan sifat dewa jahat. Semua pihak menghina Ye Junlin. Saya tidak sabar untuk merobeknya. Pada saat ini, tim yang dipimpin oleh Richard sendiri juga memasuki wilayah Daxia. Mereka langsung menuju Gunung Tiandang. Namun dalam perjalanan,
Orang-orang dalam tim terus pergi. Tidak tahu kemana mereka pergi. Sekitar 100 orang pergi sebelum dan sesudah. Tidak tahu kemana harus pergi. Bagaimanapun, kali ini adalah hal yang baik untuk Richard dan yang lainnya. Anda dapat memasuki musim panas besar secara terbuka dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Hanya saja bahkan jika Yan Longwei mengharapkannya, dia tidak bisa memutuskan. Tian's Mansion sekarang berpikiran tunggal dan hanya ingin berurusan dengan Ye Junlin. Mereka tidak peduli tentang ini. Gunung Tiandang. Itu menjadi fokus dunia untuk sementara waktu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Tiandang mengungsi satu demi satu, karena takut mempengaruhi diri mereka sendiri. Hampir sepanjang hari, para pengikut Dewa Jahat pada dasarnya berkumpul bersama. Ye Junlin memandangi para master di pegunungan dan ladang, dan sudut mulutnya terangkat. Apa kekuatan yang perkasa? Dia secara tidak sadar ingin memasukkan kekuatan kuat ini ke dalam urutan pertempuran Daxia. Perkuat kekuatan Daxia. Tapi sekarang, dia adalah musuh Daxia. Semua orang ingin menyingkirkannya dengan cepat. Tapi masih ada orang yang percaya diri. Ini cukup. Tetapi ketika Ye Junlin mendengar bocah-bocah kecil ini, dia menyebarkan berita bahwa dia dan Fujia berada di ruangan yang sama. Dia akan tertawa. Teman babi. Sekarang saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Laporkan kepada Dewa Jahat Kecil. Menurut gosip yang kami dapatkan. Master ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-4, ke-3, dan ke-2 di peringkat surgawi semuanya dikirim. Pusat kekuatan inti pemerintah dan klan Baolong memiliki semua datang. Bahkan pasukan asing utama telah datang satu per satu. Dewa Jahat Kecil, pertempuran kita berikutnya tidak bisa dihindari. Aku masih mendengar bahwa mereka telah mengundang seorang ahli sihir yang tidak ada dalam daftar, tapi kekuatannya pasti ada dalam daftar. Dikatakan bahwa itu adalah satu tingkat dengan 3 teratas dalam daftar. Ye Junlin tidak mengambil hati. Tapi kalimat berikutnya membuatnya tercengang. Tuan sihir ini tampaknya adalah orang biasa sebelumnya. Apa yang disebut Su Zhengji? Bab 1830, 7 Dewa Jahat Besar. Apa? Su Zhengji. Wajah Ye Junlin sangat berubah saat mendengar nama itu. Itu dia. Ternyata Su Zhengji. Mengambil semua tindakan pencegahan. Biarkan momok Su Zhengji terbentuk. Su Zhengji punya rencana sebelumnya. Tetapi dia tidak mengambil tindakan karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Itu pasti memanfaatkan fakta bahwa dia telah menjadi musuh publik Daxia. Tapi bukankah dia seharusnya memproduksi senjata? Bagaimana Anda menjadi seorang penyihir? Benar. Itu pasti senjata ampuh yang membuatnya terlihat seperti seorang penyihir. Dalam pemahaman Ye Junlin, Su Zhengji menemukan senjata yang ampuh. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan mengubah dirinya sendiri. Tidak baik. Li Ziran. Su Zhengji pasti tidak akan membiarkan Li Ziran pergi. Ye Junlin segera mengirim seseorang untuk mencari keberadaan Li Ziran. 3 jam lagi berlalu. Kekuatan Dewa Jahat semuanya berkumpul. Mereka membentuk tim dan berbaris di depan Ye Junlin satu per satu. Ye Junlin ketakutan dengan pertempuran ini. Dewa Jahat memang kuat. Tidak heran itu dulu disebut zaman Dewa Jahat. Tidak hanya Dewa Jahat Huo Yun yang kuat, tetapi juga para pengikutnya sangat kuat. Di antara para pemimpin pasukan Dewa Jahat, Ye Junlin telah menemukan lusinan pria kuat yang sebanding dengan 5 naga dan Tao di langit. Bahkan ada 6 atau 7 orang yang jelas lebih kuat dari Taois Wulong. Kemungkinan besar itu adalah Master Surgawi ke-8 yang legendaris. Tidak heran bahkan Tian's Mansion dan klan Baolong sangat takut. Jika Anda menambahkan begitu banyak Master, itu akan cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Daxia. Ya, itu memiliki pesona Dewa Jahat. Seorang pendekar pedang berbaju putih, dengan pedang tergantung di pinggangnya, memegang kipas lipat, terlihat anggun. Apalagi wajah tampan tidak tertipu. Tertawa membuat orang merasa seperti angin musim semi. Jangan tertipu dengan penampilannya. Orang ini dikenal sebagai Dewa Pedang. Iblis besar yang membunuh. Butuh waktu untuk mencapai alam Lord Evil God. Seorang pria yang bersembunyi di balik jubah hitam. Suaranya serak seolah sedang menggaruk kukunya melalui kaca. 7 Dewa Jahat di bawah komando Dewa Jahat Huo Yun adalah Dewa Jahat Hitam. 7 Dewa Jahat semuanya adalah kekuatan dari surga ke-8. Setelah Dewa Jahat Huo Yun menghilang, ke-7 orang itu segera membawa bawahan mereka untuk bersembunyi.
Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan dan menantikan datangnya hari ini. Ketujuh orang ini muncul bersama, dan hanya sedikit orang yang bisa menghentikan mereka. Itu sebabnya Tian's Mansion sangat takut pada kekuatan Dewa Jahat, dan itu mengundang master dari daftar peringkat surgawi satu per satu. Di puncak Gunung Tiandang, di seberang Ye Junlin berdiri tujuh Dewa Jahat. Mereka semua mematuhi Ye Junlin tanpa syarat. Pada saat ini, Ye Junlin bertanya-tanya apakah Tuan Murah adalah Dewa Jahat Awan Api. Bagaimana mungkin dia tidak merasa? Dan siapa yang menyamar sebagai diri sendiri? Mengapa dia memiliki praktik yang sama dengan dirinya sendiri? Apa rahasianya dalam hal ini? Ye Junlin tidak memberitahu tujuh dewa jahat tentang ini. Bagaimana jika dia dikejutkan oleh rumput? Dia harus memeriksanya perlahan. Tuan kecil, sekarang semua pasukan kita telah berkumpul. Demikian juga, keberadaan kita semua telah terungkap kepada mereka. Ya, jika tidak ada lagi yang terjadi, Gunung Tiandang akan dikelilingi oleh air sejauh ratusan mil. Kesempatan besar bagi mereka. Mereka akan membunuh kita semua. Segera tentara Istana Tians akan menyerang. Kita akan menjadi tangguh saat itu. Atau sesuatu yang lain. Tujuh dewa jahat mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi mereka semua tampak pada Ye Junlin. Menantikan keputusan Ye Junlin. Pertempuran ini sangat penting. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan musnah. Ye Junlin tersenyum. Sebenarnya, aku punya rencana. Dengarkan aku. Ye Junlin mendekati ketujuh orang itu dan membisikkan rencananya. Bagaimana ini bisa berhasil? Ya, ini benar-benar tidak mungkin. Tujuh dewa jahat langsung keberatan. Apakah kamu tidak mematuhi perintahku? Tuan kecil, aku akan mematuhi pengaturanmu. Bersambung.